warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Syita Fatih Atna. Pada video ini saya akan membahas tentang fungsi densitas marginal, masih dalam mata kuliah Statistika Matematika. Pada pembahasan fungsi densitas marginal, nanti akan dicari bagaimana kita menentukan fungsi densitas marginal dari X dan fungsi densitas marginal dari Y. Nah, sebelum kita masuk ke definisinya, kita ingat dulu yaitu tentang fungsi densitas gabungan. Fungsi densitas gabungan itu dilambangkan dengan fx, y, di mana fx, y ini memiliki sifat, yaitu yang pertama, fx, y-nya itu non-negatif untuk semua x, y di daerah asal. Kemudian sifat yang kedua yaitu integral pada daerah asalnya fx, y dx dy itu sama dengan 1. Baik. Nah, sekarang saya masuk ke fungsi densitas marginal dari X. Fungsi densitas marginal dari X ini dilambangkan dengan atau ditulis dengan F1X. F1X ini didefinisikan integral dari min ta hingga sampai ta hingga Fx, y fungsi densitas gabungannya terhadap dy. Jadi terhadap y ya. Jadi integral Fx, y dy. Nah, sedangkan fungsi densitas marginal dari y dilambangkan dengan F2y. Nah, ini merupakan integral dari min ta hingga sampai ta hingga fungsi densitas gabungannya dx. Baik, jadi itu adalah definisi untuk fungsi densitas marginal dari X maupun dari Y. Nah, tentu saja nanti fungsi densitas ini memiliki sifat, yaitu untuk fungsi densitas marginal dari X, F1,X-nya itu harus non-negatif. Kemudian integral F1X dx itu sama dengan 1. Demikian juga untuk fungsi densitas marginal dari Y. Baik, sekarang saya akan masuk ke contoh bagaimana cara menentukan fungsi densitas marginal dari X maupun fungsi densitas marginal dari Y. Di sini ada fungsi gabungan fx, y, jadi diketahui fx, y-nya itu adalah 8xy pangkat 3 dengan x-nya itu dari 0 sampai 1, kemudian y-nya itu dari 0 sampai 1, dan ini 0 untuk xy yang lain. Pertanyaannya, yang pertama, tentukan fungsi densitas marginal dari X, berarti kan F1X. Nah, F1X itu adalah integral dari min ta hingga sampai ta hingga Fx, y dy. Nah, kita lihat di sini. Y itu kan dari 0 sampai 1, maka di sini integral dari 0 sampai 1, fungsi gabungannya adalah 8xy pangkat 3 dy. Kalau terhadap y berarti x-nya tetap. Nah, maka di situ kita lihat 8x y pangkat 3 diintegralkan adalah 1/4 y pangkat 4. Nah, di sini batasnya dari 0 sampai 1. 2x y pangkat 4 dari 0 sampai 1. Kita masukkan nilai y-nya, berarti 2
X dikurangi 0, 2X ya. Sehingga F1X-nya itu adalah 2X untuk X-nya itu dari 0 sampai 1 dan 0 untuk X yang lain. Nah, ini untuk menentukan fungsi densitas marginal dari X-nya. Nah, yang kedua yaitu menentukan, yang nomor 2, tentukan fungsi densitas marginal dari Y, berarti F2Y. Nah, F2 dari Y ini sendiri itu merupakan integral dari terhadap X ya. Nah, X-nya dari 0 sampai 1, karena X-nya dari 0 sampai 1, fungsi bersamanya adalah 8XY pangkat 3 dx. Nah, kita lihat berarti Y-nya yang tetap 8Y pangkat 3 kita keluarkan karena konstanta setengah X kuadrat dari 0 sampai 1. Ini menjadi berapa ya? 4 ya. 4Y pangkat 3 X pangkat 2. Kita masukkan nilai X-nya 1 dikurangi untuk X-nya yang 0. Sehingga diperoleh 4Y pangkat 3. Nah, sehingga nilai fungsi densitas marginal dari Y-nya adalah F2Y-nya 4Y pangkat 3 untuk Y-nya itu dari 0 sampai 1 dan 0 untuk Y yang lain. Baik, nah ini adalah contoh untuk menentukan fungsi densitas marginal dari X dan fungsi densitas marginal dari Y. Kemudian nanti akan kita bahas, soal ini bisa diaplikasikan atau bisa dirubah-rubah ya. Misalkan ada fungsi bersamanya, kemudian di sini 8-nya ini belum diketahui, sehingga 8-nya ini adalah K-nya. Anda diminta untuk menentukan K-nya. Nah, itu bisa dirubah-rubah. Asalkan Anda harus tahu sifat-sifat dari fungsi densitas gabungan, fungsi densitas marginal, baik marginal dari X maupun marginal dari Y. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.